Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Akbar Ramadan, mahasiswa Ilmu Politik dengan NPM 2018-1347. Di sini saya akan memaparkan materi tentang negara hukum dengan mata kuliah Politik Perundang. Negara hukum yang tersemat di dalam Indonesia bukan hanya sebuah sebutan, namun telah tertulis pada Undang-Undang Dasar 1945. Pernyataan Indonesia adalah negara hukum tertuang pada Undang-Undang 1945 pada pasal 1 ayat 3 yang berbunyi, negara Indonesia adalah negara hukum. Dengan adanya pasal tersebut semakin mempertegas bahwa Indonesia adalah negara hukum, sehingga kita sebagai rakyat Indonesia wajib juga untuk menaati aturan-aturan yang berlaku. Konsep negara hukum sendiri bersandar pada keyakinan bahwa kekuasaan negara harus dijalankan atas dasar hukum yang adil dan baik. Hubungan antara yang diperintah dan memerintah dijalankan berdasarkan suatu norma objektif, bukan pada sesuatu kekuasaan absolut semata. Norma objektif juga harus memenuhi syarat formal dan dapat dipertahankan oleh ide hukum. Lalu, apa ciri-ciri negara hukum? Negara hukum atau istilah lainnya yaitu the rule of law adalah negara yang setiap tindakannya berdasarkan pada aturan atau sesuai dengan hukum yang telah ditetapkan. Jika ada seseorang yang tindakannya melanggar aturan tersebut, maka ia berhak mendapatkan hukuman karena dianggap melanggar hukum. Istilah negara hukum ini mulai berkembang sekitar abad ke-19. Menurut Plato, negara hukum adalah negara yang bercita-cita untuk mengejar kebenaran, kesusilaan, keindahan, dan keadilan. Sedangkan menurut Aristoteles, negara hukum ialah negara yang berdiri berdasar hukum yang menjamin keadilan bagi seluruh warga negaranya. Sebuah negara hukum juga dapat dikenali dengan adanya ciri-ciri negara hukum. Anda akan mengetahui suatu negara hukum merupakan negara hukum ketika Anda mendapati adanya ciri-ciri tersebut. Ciri-ciri negara hukum: adanya sistem ketatanegaraan yang sistematis. Ciri-ciri negara hukum yang pertama yaitu adanya sistem ketatanegaraan yang mengatur urusan kenegaraan secara sistematis di setiap lembaga yang dibentuk, memiliki fungsi dan tugasnya masing-masing untuk membantu menjalankan pemerintahan negara tersebut, agar nantinya dapat sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan. Di Indonesia sendiri, dapat dilihat bahwa adanya kelembagaan seperti Dewan Perwakilan Rakyat, Majelis Permusyawaratan Rakyat, Komisi Yudisial, Mahkamah Agung, Komisi Yudisial, dan lembaga di daerah lainnya. Hukum sebagai patokan segala bidang. Ciri-ciri negara hukum yang keduanya yaitu negara tersebut menjanjikan hukum sebagai patokan dalam berbagai bidang, atau biasa dikenal dengan istilah supremasi hukum. Ciri-ciri negara hukum yang satu ini merupakan upaya untuk menempatkan hukum dalam tempat tertinggi sebagai alat perlindungan bagi rakyatnya, serta tanpa adanya intervensi dan penyalahgunaan hukum, termasuk dari para petinggi negara. Adanya perlindungan dan pengakuan hak asasi manusia atau HAM. Ciri-ciri negara hukum yang ketiga yaitu adanya perlindungan dan pengakuan HAM. Ciri pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia ini merupakan salah satu ciri yang utama. Hak asasi manusia sendiri merupakan hak yang paling mendasar dan fundamental. Sedangkan bagi para pelanggar HAM dapat dijatuhi hukuman secara tegas. Kemudian, sistem peradilan yang tidak memihak dan memiliki persamaan kedudukan di hadapan hukum.
Ciri-ciri negara hukum yang keempat adalah memiliki sistem peradilan yang tidak memihak. Sistem peradilan ini meliputi para hakim dan jaksa serta para anggota administrasi pengadilan yang telah ditentukan berdasarkan hukum yang berlaku. Tak hanya peradilan pusat, sistem peradilan yang bebas dan tidak memihak juga berlaku di peradilan-peradilan daerah. Peradilan harus berjalan sesuai dengan hukum yang Tak hanya peradilan pusat, sistem peradilan yang bebas dan tidak memihak juga berlaku di peradilan-peradilan daerah. Peradilan harus berjalan sesuai dengan hukum yang ditentukan dan diterapkan sama sehingga tidak berat sebelah antara rakyat dan para petinggi negara. Kemudian, adanya pembagian kekuasaan yang jelas. Ciri-ciri negara hukum kelima yaitu adanya pembagian kekuasaan yang jelas. Pembagian kekuasaan ini menjunjung tinggi nilai demokrasi dan setiap lembaga memiliki tugas dan fungsinya masing-masing sehingga diharapkan tidak terjadi tumpang tindih. Jika muncul permasalahan atau konflik, maka lembaga yang berwenang mampu menerapkan hukum yang tepat seperti yang disampaikan tokoh terkenal John Locke bahwa kekuasaan dibedakan menjadi 3 yaitu legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Adanya peradilan pidana dan perdata. Ciri-ciri negara hukum yang berikutnya itu adanya peradilan pidana dan perdata. Peradilan pidana adalah peradilan yang mengurus tentang pelanggaran hukum yang menyangkut banyak orang, sedangkan perdata yang mengurusi pelanggaran hukum yang melibatkan perseorangan saja. Legislatif dalam arti hukum itu sendiri. Ciri-ciri negara hukum yang terakhir adalah adanya legalitas. Legalitas dalam hukum merupakan asas yang fundamental untuk mempertahankan kepastian hukum. Asas legalitas ini ditetapkan dan kemudian digunakan untuk melindungi semua kepentingan individu. Legalitas ini juga yang memberikan batasan wewenang bagi para pejabat negara untuk mempertanggungjawabkan perbuatan mereka jika mereka melanggar hukum yang berlaku. Yang terakhir, dalam negara hukum mutlak disertai dengan perkembangan demokrasi. Menurut Abraham Lincoln, Presiden Amerika Serikat, bahwa demokrasi adalah pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Bagi negara demokrasi, dikenal demokrasi langsung dan demokrasi tidak langsung. Dalam demokrasi langsung, berarti rakyat ikut serta langsung untuk menentukan polisi pemerintah. Hal ini terjadi pada tipe negara-negara kota waktu zaman Yunani kuno. Rakyat berkumpul pada tempat tertentu untuk membicarakan berbagai masalah kenegaraan. Pada masa modern ini, cara demikian itu tentu tidak mungkin lagi, karena selain negaranya, urusan-urusan kenegaraannya pun semakin kompleks. Maka, dari itu, rakyat tidak lagi ikut dalam urusan pemerintahan secara langsung, melainkan melalui wakil-wakilnya yang ditentukan dalam suatu pemilihan umum. Hal ini disebut demokrasi tidak langsung. Selain itu, perbedaan demokrasi menurut terbentuknya atau method of decision making dan menurut isinya atau contents of decision made. Demokrasi itu adalah pemerintahan yang dilakukan oleh orang banyak. Sebaliknya dari segi isinya, demokrasi adalah pemerintahan yang dilakukan untuk kepentingan orang banyak. Ini disebut demokrasi material. Sedangkan dari sudut bentuknya disebut demokrasi formal. Untuk kriteria yang digunakan dalam klasifikasi jenis-jenis demokrasi antara lain berdasarkan hubungan antar badan legislatif dan badan eksekutif sesuai dengan ajaran Montesquieu yang kemudian dikenal istilah trias politica. Ajaran trias politica membedakan adanya 3 jenis kekuasaan dalam negara, yaitu yang pertama, kekuasaan yang bersifat mengatur atau menentukan peraturan. Yang kedua, kekuasaan yang bersifat melaksanakan peraturan. Yang ketiga,
kekuasaan yang bersifat mengawasi pelaksanaan peraturan tersebut. Yang oleh Sunaryati Hartono, ketiga unsur di atas ditambah dengan unsur negara yang bertanggung jawab, bahwa pemegang kekuasaan dalam menjalankan kewenangannya harus berdasarkan peraturan perundangan dan dapat mempertanggungjawabkan tugasnya. Maka, sesuai dengan gagasan Locke dan Montesquieu yang kemudian dikembangkan oleh Immanuel Kant, Stahl, Dicey, dan lain-lain, di mana rakyat melalui wakil-wakil yang dipilihnya yang berhak membentuk undang-undang, maka pada perkembangannya, demokrasi ini menciptakan negara hukum atau supremasi hukum dan berkembang pula secara bersama. Maka nama demokrasi selalu dikaitkan dengan konstitusi, yaitu demokrasi konstitusional atau negara. Hukum yang demokratis menurut paham Anglo-Saxon maupun menurut paham Eropa kontinental yang di bawah pengaruh keduanya. Menurut paham Anglo-Saxon, untuk dapat disebut negara di bawah rule of law, maka negara itu harus, yang pertama, tunduk pada supremacy of law, yang kedua, equality before the law, yang ketiga, menjamin dan melindungi HAM. Menurut paham Eropa kontinental, untuk dapat disebut negara hukum yang demokratis, negara itu harus membagi atau memisahkan kekuasaan negara, terus menjamin dan melindungi HAM. Kemudian yang ketiga, berdasarkan tindakannya pada undang-undang. Yang keempat, diselenggarakannya undang-undang itu. Dan yang kelima, diselenggarakan sesuatu peradilan administrasi, karena hampir semua negara dewasa ini menyebut dirinya negara demokrasi. Tetapi di antaranya ada yang tetap berhak sebagai negara kekuasaan. Yang kelima, diselenggarakan suatu peradilan administrasi, karena hampir semua negara dewasa ini menyebut dirinya negara demokrasi, tetapi di antaranya ada yang tetap bertindak sebagai negara kekuasaan. Maka untuk membedakan negara demokrasi konstitusional dengan negara-negara, sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.